Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, ini merupakan video yang ke-37 yang merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, khusus untuk anak-anakku kelas 8. Inilah rangkaian dari teks berita. Kalau kemarin ada KD1, 2, kemudian ada KD3. Nah, sekarang ini merupakan KD 4.1 yang merupakan penerapan atau targetnya nanti adalah kalian bisa menyusun teks berita. Baik, anak-anak, semoga pertemuan kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berhasil guna dan bermanfaat di kemudian hari. Lanjut, masih ingatkah kalian tentang yang pertama hakikat berita, kemudian yang kedua unsur-unsur berita, yang ketiga struktur berita, yang keempat kaidah bahasa, dan yang kelima menyampaikan berita. Untuk 1, 2, 3, 4 ini kan sudah kita pelajari ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga nanti target kita di pertemuan ini adalah kalian bisa menyusun teks berita. Namun sebelumnya, hakikat bahasa sekedar mengingatkan kembali ya, tulisan yang isinya cerita, kabar, laporan, pemberitahuan mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual. Unsur-unsurnya kita mengenal ada yang sebutannya adik Simba, ada yang sebutannya 5W1H. Apa ini? Nanti kalian bisa simak kembali, bisa lihat kembali di pertemuan yang lalu. Kemudian struktur berita yang kita kenal dengan sebutan piramida terbalik. Artinya di bagian kepala berita itulah hal-hal penting yang dituliskan atau disampaikan. Kemudian ada tubuh berita dan ada ekor berita. Di kepala berita inilah yang biasanya memuat unsur-unsur berita. Kalau di sini belum lengkap, maka akan dilengkapi di tubuh berita. Dan di ekor berita ini hanya sebagai ya tambahan saja. Artinya semakin ke bawah, semakin dari segi kemaknaan mungkin tidak terlalu penting begitu. Nah, berikutnya ada kaidah bahasa, ada baku, ya bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, tempat, dan kata kerja mental. Ini juga sudah dipelajari, tinggal kalian buka kembali, ya, kemudian diingat kembali, baru nanti masuk ke sini. Nah, ini di awal, maka dari itu tadi saya sebutkan adalah 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan menyampaikan berita, terutama nanti adalah dalam bentuk tertulis, sehingga sebutannya adalah teks berita. Karena apa? Karena sebelum menyampaikan berita secara lisan, biasanya kan kita atau dianjurkan atau baiknya kita membuat teks berita secara tertulis dulu supaya terhindar dari kesalahan. Lanjut anak-anak. Nah, apa langkah-langkahnya untuk bisa kita menyusun teks berita? Yang pertama, menentukan isi berita. Artinya apa? Kemanfaatan. Jadi berita itu bermanfaat atau tidak? Peristiwa itu bermanfaat atau tidak? Menyangkut kepentingan orang banyak atau sebagian? Ya, penting atau tidak, baru itu kita tetapkan dulu. Setelah itu kita tetapkan, maka kita mencari dan mendatangi sumber berita itu. Itu misalnya menemui atau mewawancarai orang yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu. Bisa ada yang menyebutkan saksi mata, ya, ada menyebutnya saksi-saksi dan seterusnya, untuk menggali lebih dalam, mencari data-data, mencari fakta-fakta, ya, mencatat fakta-fakta, ya, menggali lebih dalam, terutama di dalam menemui orang atau sumber berita itu kita sudah harus paham ini, adik Simba, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ini jadi sambil menemui nanti mengingat kemudian mencatat. Setelah catatan-catatan kecil tadi terkumpul, ya,
Kemudian dikembangkan berita itu, gitu. Mulai bagian yang terpenting hingga yang kurang penting. Jadi ini yang berpatungan kepada unsur-unsur berita tadi. Ini langkah-langkahnya. Nah, setelah itu apa? Setelah kita menulis, baru kita sunting berita tadi. Dilihat kebenaran isi beritanya kayak apa, ditunjang dengan keakuratan fakta-fakta yang tadi. Kemudian kelengkapan isi berita, adik Simba unsur 5W1H-nya sudah terpenuhi atau belum. Kemudian struktur beritanya, kerucut terbalik atau tidak. Penggunaan bahasanya, keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda baca ini menjadi kata kunci, menjadi pilihan atau menjadi penentu berita itu bisa efektif atau tidak. Ya. Jadi setelah tadi kita membuat teks atau menulis dengan berbagai pertimbangan, kemudian disunting. Apa untuk menyuntingnya ini? Gitu. Kebenaran isinya, kelengkapannya, strukturnya, dan penggunaan bahasa. Ini sebagai contoh, perhatikan teks berikut. Ini saya ambil dari buku paket. Tetapi ini tidak semuanya, mengingat tempatnya ya. Yang jelas ini mewakili, sudah bisa menjadikan acuan untuk kita bisa melihat menyunting kayak apa sih. Ini ada sebuah teks berita yang judulnya sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Ini judulnya seperti itu. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian, kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur, dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak perhatikan ya, teks ini ada yang saya warnai beda. Ini nanti akan muncul pertanyaan. Ya. Secara sekilas kan kalau kita membaca teks seperti ini, kemudian judulnya seperti ini kan bikin puyeng. Oleh karena itu, apa sih yang terjadi? Ini ternyata. Ya. Unsur beritanya tidak lengkap. Tadi tidak ada kapan, tidak ada peristiwa itu terjadi kapan sih? Itu kan nggak ada ternyata. Strukturnya tidak seperti biasanya, tidak kerucut terbalik. Tadi kan aura-auran. Ya, nggak jelas. Kemudian ejaan ada yang tidak benar. Ternyata ada kata yang tadi 16 itu di awal kalimat ditulis dengan angka. Harusnya ini kan ditulis dengan huruf. Cilandak Utara harusnya ini ditulis dengan huruf besar, Jakarta Selatan, karena ini nama tempat. Ya. Nah, kita lihat coba. Nah, ini kan Cipete Utara, Jakarta Selatan, Cilandak Utara, Jakarta Selatan, kemudian ada 6 unit. Padahal di sini ada 2 gitu kan. Ini mengapa? Karena aturannya kalau angka itu bisa dilafalkan dengan 2 kata, maka ditulis dengan huruf. Gitu. Lanjut. Kemudian ada judul. Ya, jadi unsur berita, struktur ejaan, dan judul tidak efektif karena tadi bikin pusing. Bagaimana seharusnya? Nih. Jadi cukup ditulis seperti ini, 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Orang juga akan penasaran, 2 rumah terbakar di Cipete Utara, bagaimana kejadiannya? Sehingga tadi kan judulnya panjang dan lebar, sehingga menjadi luas, itu juga tidak menarik, juga membingungkan, juga kurang mengundang, ingin tahu. Ya. Di situ
Jadi kira-kira itu anak-anak perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berhasil guna, mendapat ridho dari Allah. Oh iya anak-anak, sebelum ditutup pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ralat pada pertemuan sebelumnya yang berbicara tentang masalah struktur dan kebahasaan teks berita. Di situ ada contoh kalimat langsung yang ada salah satu ejaan yang berbunyi nih. Andi berkata, aku akan pergi ke sekolah besok. Tertulis besok itu menggunakan U, besok atau besok gitu ya. Bahwa yang benar adalah besok menggunakan O. Ya. Sekali lagi, ini ralat pada pertemuan sebelumnya. Ini juga seperti itu. Ini tercetak atau tertulis besok gitu. Besok pakai U, yang benar adalah besok sesuai ejaan perubahan ejaan bahasa Indonesia. Kira-kira itu ralatnya anak-anak. Terima kasih. Namun sebelum selesai dan belum kita tutup seperti biasa, ada sebuah renungan dan motivasi khususnya untuk saya dan mungkin bisa yang menyimak dan membaca video ini. Di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita menempati suatu wilayah daerah, maka hukum adat atau hukum yang berlaku adalah yang kita tempati yang ada di situ. Itulah sebenarnya renungan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.